Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Septiani dengan NIM H1A1211. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dan stakeholder. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Mikhael Lega, SIP MIP. Sebelum langkah lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan stakeholder. Yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan CSR, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnisnya. Sedangkan stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat dan dipengaruhi oleh kegiatan bisnis perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi keterkaitan antara CSR dan stakeholder ini dapat dilihat dari tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategi stakeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Terdapat beberapa dampak yang harus dipertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain yang pertama ada lingkungan. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnisnya. Hal ini meliputi upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi limbah, dan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua ada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kebutuhan karyawan seperti menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta memberikan gaji dan tunjangan yang adil. Yang ketiga ada konsumen. Perusahaan bertanggung jawab untuk memproduksi produk yang aman dan berkualitas serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan konsumen. Selanjutnya yang keempat ada komunitas, di mana perusahaan bertanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya, seperti dengan memberikan dukungan pada program sosial, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan sebagainya. Terakhir yang kelima ada pemegang saham, di mana perusahaan ini bertanggung jawab untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Hal ini meliputi upaya untuk memperoleh keuntungan yang adil dan memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya terdapat beberapa contoh stakeholder, di antaranya yang pertama ada karyawan. Karyawan ini adalah stakeholder yang penting bagi perusahaan karena mereka memainkan peran kunci dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah stakeholder yang penting juga karena mereka adalah sumber pendapatan utama bagi perusahaan. Yang ketiga ada pemasok. Pemasok adalah stakeholder yang menyediakan bahan baku dan layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat terdapat masyarakat. Masyarakat ini merupakan stakeholder yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan bisnis perusahaan. Dan yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah adalah stakeholder yang mengatur lingkungan bisnis dan memberikan persyaratan hukum bagi perusahaan. Selanjutnya terdapat fungsi tanggung jawab sosial perusahaan yang terbagi atas dua. Yang pertama pemangku kepentingan internal atau internal stakeholder, dan yang kedua ada pemangku kepentingan eksternal atau external stakeholders. Nah, dalam pemangku kepentingan internal atau internal stakeholder terdapat dua bagian pula. Yang pertama ada karyawan, di mana fungsi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan adalah untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, memberikan pelatihan dan pengembangan karir, memberikan gaji dan tunjangan yang layak, serta menerapkan kebijakan yang adil dan etis. Kemudian ada manajemen dan pemilik perusahaan, di mana fungsi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manajemen dan pemilik perusahaan adalah untuk membangun citra perusahaan yang baik, mengurangi resiko hukum dan regulasi, meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan, serta memperkuat hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Selanjutnya, pemangku kepentingan eksternal atau external stakeholders terbagi atas 3. Yang pertama
pertama ada pelanggan. Fungsi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan adalah untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas serta berkelanjutan dengan menyediakan informasi yang jujur dan transparan tentang produk dan layanan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, ada masyarakat. Fungsi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat adalah untuk mengurangi dampak negatif kegiatan bisnis mereka pada lingkungan dan masyarakat sekitar, serta dengan menyediakan bantuan sosial dan donasi untuk kegiatan amal. Selanjutnya yang terakhir ada lingkungan. Nah, fungsi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yaitu untuk mengurangi dampak negatif kegiatan bisnis mereka pada lingkungan. Dengan ini, perusahaan dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan lingkungan masyarakat. Kemudian di sini terdapat contoh kasus. Salah satu contoh kasus tanggung jawab sosial perusahaan dan stakeholder dapat dilihat pada kasus PT Freeport Indonesia atau PT FI di Papua. Nah, PT FI ini merupakan perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pada tahun 2017, PT FI ini dihentikan sementara operasinya oleh pemerintah Indonesia karena masalah lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa masalah tersebut antara lain kerusakan lingkungan, kelangkaan air bersih, dan konflik dengan masyarakat adat. Selain itu, terdapat pula permasalahan dalam hal keselamatan dan kesehatan para pekerja. Perusahaan tersebut kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. PT FI menyediakan bantuan kemanusiaan, memperbaiki sarana dan prasarana, serta melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan. Kesimpulan dari tanggung jawab sosial perusahaan dan stakeholder adalah bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengambilan keputusan. Beberapa saran dari saya yaitu, sebaiknya perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dapat memperhatikan dampak keputusan dan tindakan mereka kepada seluruh stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, lingkungan hidup, serta dapat menghormati hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan stakeholder, dan memperkuat kinerja jangka panjang perusahaan. Baik teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dan stakeholders. Semoga dengan menyimak video ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.